Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Anwaria, NPM 1850227. Saya akan memaparkan visi dan misi Yayasan Pendidikan Khotimatul Anwaria Madrasah Tsanawiyah Sambangan. Sebelum saya memaparkan visi dan misi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori visi dan misi yang baik. Pertama yaitu membahas tentang teori visi yang terdiri dari tujuan, isi, rumusan ideal, dan kriteria visi yang baik. Visi itu sendiri merupakan cita-cita organisasi yang akan kita capai di masa mendatang. Visi memberikan fondasi dalam mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif. Tujuan misi ada 5. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Visi-visi yang baik. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti atau sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana organisasi atau perusahaan tersebut dibawa. Rumusan ideal visi ada 9. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, beralasan. Yang kelima, ambisius. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, bersifat strategik. Yang kedelapan, perspektif kondisi. Dan yang terakhir, kesembilan, komunikatif. Kriteria visi yang baik ada 5. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya adalah pemaparan tentang teori misi yang terdiri dari fungsi misi, unsur-unsur pokok misi, dan cara merumuskan misi yang baik. Sebelumnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari misi itu sendiri. Misi organisasi adalah tujuan dan alasan mengapa organisasi tersebut ada. Misi memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan misi. Pernyataan misi ini mengungkapkan ingin menjadi apa sih organisasi dan siapa yang akan dilayani oleh organisasi tersebut. Visi-misi ada 5. Yang pertama, memberikan arah aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Unsur pokok misi ada 6. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Cara merumuskan misi ada 3 langkah. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan secara internal dan secara eksternal. Saya akan memaparkan visi dan misi yang sudah saya buat, yaitu visi dan misi Yayasan Pendidikan Khotimatul Anwaria dengan nama sekolah Madrasah Tsanawiyah Sambangan. Sebelum menyusun visi ini, saya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ingin menciptakan lulusan yang tidak hanya pandai dalam hal pengetahuan umum saja, tetapi juga memiliki keterampilan. Karena keterampilan ini sangat penting, terutama di dalam dunia kerja. Dan keterampilan ini akan mengimbangi hard skill atau pengetahuan yang sudah didapat saat pembelajaran di kelas atau di sekolah. Terutama keterampilan sosial, agar peserta didik ini
ini dapat mengenali dan memahami dirinya sendiri, kemudian mampu bersosialisasi dengan banyak teman, dan orang atau peserta didik yang memiliki keterampilan sosial ini cenderung bisa bekerja di mana saja dan produktif. Yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat memahami pengetahuan umum dan pengetahuan agama serta dapat menggunakannya dengan tepat. Yang ketiga, siswa memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan. Untuk poin kedua dan poin ketiga ini saling berketerkaitan karena pendidikan agama ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan, yaitu berperan sebagai pengendali tingkah laku perbuatan yang berakhir pada sebuah keinginan yang didasarkan pada emosi kita. Jika ajaran agama ini sudah dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ditanamkan sejak kecil, maka tingkah laku lebih terkendali dalam menghadapi segala hal keinginan yang timbul. Misi Yayasan Pendidikan Khotimatul Muhammadiyah yaitu menjadikan yayasan menghasilkan lulusan yang unggul berdasarkan IMTAK dan IPTEK pada tahun 2026. Hasil analisis berdasarkan dari teori visi yang baik yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu tujuan visi. Yayasan pendidikan ini ingin menciptakan lulusan yang berwawasan luas, memiliki keterampilan dan berkarakter sesuai dengan ajaran agama Islam. Isi visi ini juga memiliki alasan yang cukup jelas, yaitu menciptakan lulusan yang unggul, terampil, dan memiliki karakter sesuai dengan ajaran agama sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Rumusan ideal visi dibuat secara singkat, padat, dan jelas, dan juga beralasan karena ingin menciptakan pendidikan yang lebih baik. Dan juga terdapat periode waktu untuk merealisasikan visi tersebut, yaitu dilihat pada tahun 2026. Kemudian visi ini juga dapat dibayangkan karena dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya yang berkualitas pula. Selain itu, berfokus pada permasalahan tentang kualitas pendidikan dan karakter siswa pada masa sekarang, berorientasi pada masa depan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga tidak hanya pengetahuan yang cukup tetapi keterampilan juga dibutuhkan. Ada 4 misi untuk mencapai visi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berbasis madrasah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dengan pembiasaan perilaku peserta didik. Yang kedua, memperkuat IMTAK dan IPTEK terutama untuk peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya-karya akademik yang unggul sehingga menjadikan rujukan dalam bidang pendidikan khususnya madrasah. Yang keempat, menyelenggarakan pengembangan ekstrakurikuler untuk menciptakan siswa yang terampil dalam bidang yang diminatinya. Hasil analisis berdasarkan teori misi yang baik, yaitu berdasarkan fungsi misinya, memberikan arah aktivitas atau usaha, yaitu dengan ada kata-kata menyelenggarakan dan memperkuat. Kemudian memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, yaitu lebih menekankan kepada pendidikan agama tetapi tidak melupakan pendidikan umumnya. Adanya pengembangan ekstrakurikuler sehingga keterampilan yang dimiliki atau bakat yang dimiliki peserta didik ini dapat dikembangkan. Kemudian adanya penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan. Lalu untuk unsur pokok misi ini, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Adanya pengembangan ekstrakurikuler, kemudian pengembangan penelitian atau adanya penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan, kemudian pembiasaan perilaku peserta didik terhadap nilai-nilai agama yang sudah diajarkan. Lalu nilai-nilai dasar ini menekankan pada nilai-nilai agama Islam. Lalu penyertaan tentang produk atau jasa yang dimasuki. Sudah jelas bahwa yayasan ini berorientasi kepada dunia pendidikan.